Desa Bonto Birau, salah satu desa yang berada di Kecamatan Tondon Tallasa. Desa ini adalah salah satu desa terjauh di ujung barat Kecamatan Tondon Tallasa. Di desa inilah Bidan Yeti ditugaskan sebagai bidan desa di sebuah puskesdes yang sangat sederhana. Yetiana Agnes, demikian nama lengkapnya. Lahir di Pindrang pada tanggal 7 Januari 1972, bertugas sebagai tenaga PTT Pusat pada bulan April tahun 2007, dan terangkat menjadi bidan PNS di Kabupaten Pangkep pada tahun 2019, ditempatkan di Desa Bonto Birau. Di puskesdes inilah tempat kerja Bidan Yeti. Mengabdikan diri di Desa Bonto Birau dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di desa ini, Bidan Yeti tetap semangat menjalani profesi sebagai seorang bidan desa. Puskesdes ini beranggotakan 3 orang tenaga kebidanan. 2 di antaranya adalah tenaga honorer yang membantu Bidan Yeti. Salah seorang rekan kerja Bidan Yeti, yaitu Irma Nispita AMD Cap, membantu Bidan Yeti melayani pasien sedesa Bonto Birau. Kenapa ganti?
segera datang menghubungi petugas atau langsung ke sini. Pada tahun 2015, Bidan Yeti mendapat piagam penghargaan sebagai juara 1 bidan teladan se-Kabupaten Pangkep dari Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Piagam penghargaan ini diberikan kepada Bidan Yeti berkat keberhasilannya menjalankan inovasi pasutri yang lama tidak mempunyai keturunan. Kami sebagai Kepala Puskesmas Bantimala mendukung sepenuhnya atas keberhasilannya bidan kami, yaitu Bidan Yeti sebagai bidan teladan di Kabupaten Pangkep. Adapun yang kami dengar bahwa akan mengangkat semacam temuan beliau, yaitu memberikan motivasi kepada pasutri atau pasangan suami istri yang lambat tidak mempunyai keturunan. Beliau ini kami yakin, karena saya Bidan Yeti ini termasuk sosok bidan yang pekerja keras, tidak memandang siang malam. Beliau itu kalau dibutuhkan oleh masyarakat, dia langsung terjun ke rumah-rumah penduduk. Dan banyak sekali masyarakat atau pasutri yang lama tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Dan beliau itu memberikan motivasi. Akhirnya pasutri tersebut sudah hampir 100% yang dia berikan motivasi itu sudah mempunyai keturunan sekarang. Bahkan ada yang puluhan tahun, di atas 5 tahun, baru dia mendapatkan keturunan. Boleh dikata dialah sebagai penggagas. Karena masyarakat itu mengatakan, kalau saya tanya, wih sudah ada. Dia bilang, iya, kita ini belajar sama Bidan Yeti tentang ini. Bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan keturunan. Sudah banyak orang mengatakan bahwa Bidan Yeti itu bagus memberikan motivasi tentang pasutri-pasutri yang tidak mempunyai keturunan. Lagian Bidan Yeti jarang dia meninggalkan tempat tugasnya. Boleh dikata Bidan Yeti itu 24 jam mulai dari zaman beliau masih PTT, dia puluhan tahun PTT di Tondon Talasa. Bidan Yeti di bawah naungan Puskesmas Bantimala, dan Bidan Yeti dipercaya oleh masyarakat Tondon Talasa sebagai sosok bidan yang mempunyai keahlian khusus menangani pasutri yang lambat mempunyai keturunan. Sangat bertanggung jawab. Dalam kasus-kasus yang berat pun beliau tidak pernah panik, tetap menangani dengan tenang. Kemudian beliau juga bidan yang sangat menjunjung tinggi solidaritas. Mana mamanya? Di rumah itu. Oh, tertutup di rumah. Tertutup gitu. Iya. Oh, dia begitu di nenek.
Sebagai rekan kerja bidan, saya mengagumi Kak Yeti karena dia memiliki semangat kerja yang tinggi, kemudian dia bidan yang profesional dan peduli dengan masyarakatnya yang di desa. Dia tidak pernah mengeluh dengan medan yang sulit dan dia bekerja di desa yang paling jauh. Kemudian dia rasa tanggung jawab akan pekerjaannya itu sangat tinggi. Kemudian dia juga peduli dengan masyarakat yang ada di desanya. Dia Kak Yeti itu perempuan yang sangat tangguh karena dia mampu bekerja di tempat yang jauh dengan keluarganya, bahkan sering pulang balik ke Makassar, ke Tondong, dan itu desa yang paling jauh dan medannya sangat sulit untuk ditempuh. Dia tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya. Bahkan kalau ada pasien tengah malam pun biar dari Makassar, kalau dia dapat telepon langsung meluncur ke Bonto Birao dengan seorang diri. Dia adalah ibu yang tangguh, bidan yang sangat profesional. Oke, terima kasih. Ini nanti kita adakan lagi, nanti disampaikan dulu sama masyarakat kapan untuk pelayanan ya. Pelayanan sekitar sektor Bu Bidan. Oh iya, terima kasih. Nanti kita catat saja Bu berapa sasaran tak. Iya. Nanti kita lapor ke saya. Nanti saya sampaikan lagi ke puskesmas sekian-sekian. Terima kasih, saya sudah dapat alat dari luar. Untuk pemasangannya nanti ibu yang kasih tahu saya berapa sasarannya. Nanti setelah ada laporkan ke saya dan saya akan melaporkan ke puskesmas dan saya memberikan waktu kapan kita akan melakukan pemasangan implan, suntik dengan pemberian pil. Oh iya Bu. Ya, nanti kita pelaksanaannya itu kita laksanakan saja di sini di puskesmas. Tidak usah kita ke puskesmas karena di sini alatnya sudah ada, jadi kita tinggal memasang di sini saja supaya ibu-ibu tidak menyusahkan ibu-ibu lagi untuk turun ke bawah. Oh iya, terima kasih banyak Bu Bidan. Nanti Sama-sama. saya sampaikan sasaranku. Oke, nanti kita sampaikan berapa sasaran yang akan Dilayani. Oke, terima kasih. Dengeti itu kadang-kadang dipanggil di desa lain, bekerja sama dengan koordinator bidannya dalam pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak.
Saya bidan Yeti. Sebagai bidan di desa, saya memegang teguh tanggung jawab untuk mengabdi di desa. Dan sebagai abdi negara, bersedia ditempatkan di mana saja untuk melayani masyarakat sepenuh hati, tulus dan ikhlas untuk masyarakat yang ada di pelosok desa. Seorang bidan ditempatkan di desa bukanlah suatu hal yang mudah dijalani. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi, seperti jauh dari keluarga, suami dan anak-anak, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di desa. Tetapi sebagai abdi negara, kita harus memegang teguh janji sumpah kita sebagai seorang bidan. Saya Jumrana, 6 tahun menikah, baru punya anak. Berkat program Bidang Yeti, alhamdulillah sudah punya 2 anak. Terima kasih banyak Bu Bidan. Saya Ibu Salma, sudah 10 tahun menikah, baru punya anak. Berkat program Bidang Yeti. Terima kasih Bu Bidan. Saya Roswati, 16 tahun menikah, baru punya anak. Berkat program Bidang Yeti. Terima kasih Bu Bidan. Ini anak saya. Saya Hasnaini, umur 39 tahun, baru menikah dan punya anak umur 41 tahun. Berkat program Bidang Yeti. Ini anak saya. Terima kasih Bidang Yeti. Nama saya Dayani, 16 tahun, 7 bulan 24 hari. Setelah menikah baru punya anak. Berkat program Bidang Yeti. Terima kasih Bu Bidan. Ini anak saya. Saya Rosmina, 8 tahun menikah, baru punya anak. Berkat program Bidang Yeti. Terima kasih Bu Bidan. Ini anak saya. Nama saya Dayani, 16 tahun, 7 bulan 24 hari. Setelah menikah baru punya anak. Nama saya Roswati, 16 tahun menikah, baru punya anak. Nama saya Salma, 10 tahun menikah, baru punya anak. Nama saya Rosmina, 8 tahun menikah, baru punya anak. Nama saya Jumrana, 6 tahun menikah, baru punya anak. Dan inilah dia bidan kami. Saya sangat bangga dan berbahagia dengan kehadiran anak-anak mereka di dalam keluarga. Terima kasih Bu Bidan.